Nah, kemudian Pilatus yang bertanya, siapa yang hendak aku bebaskan? Mereka semua mengatakan Yesus Barabas yang dibebaskan. Itu maunya mereka. Tapi kan Tuhan berkehendak lain. Mazmur 91 kan tadi sudah kita baca. Matius 4 nomor 6. Iblis mencobai Yesus. Wahai Yesus, jika engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Elohim, buang dirimu ke bawah, sebab ada tertulis Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau. Ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Dan satu perikop kita baca, betul-betul Yesus anak Maria ini tidak akan mungkin dibunuh, sebab penyakit sampar pun tidak akan pernah menyentuh dirinya. Elohim yang bercerai-berai. Siapa anak-anak Elohim? Bani Yakub yang dihamburkan Tuhan ke seluruh penjuru mata angin. Tertulis di mana? Yehezkiel 5 nomor 12, Yeremia 23 nomor 2 nomor 3, Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub dibuat murka oleh Bani Yakub membuat Elohim murka sehingga Elohim menghamburkan mereka bercerai-berai ke seluruh penjuru bumi. Kematian Yesus adalah untuk mengumpulkan dan mempersatukan Bani Israel yang berhambur kemana-mana, dan juga untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Romawi. Itulah tujuan Yesus dibunuh, itulah tujuan kemudian Yesus disepakati dengan siasat-siasat buruk, ya, rencana-rencana buruk dengan kesaksian-kesaksian palsu. Utusan Tuhan hendak dicelakai, tetapi Tuhan tidak menginginkan itu. Makanya saya katakan ada kaitannya cerita Yohanes 11:45 dengan Al-Quranul Karim. Kalau Anda menolaknya silakan aja, tetapi apa yang tertulis di kitab saudaraku ini tidak bisa diganggu gugat. Demikian. Oke teman-teman, mungkin ada saudara kita Bang Christian lagi ibadah. Mungkin ada yang Kristen lainnya bisa melanjutkan untuk sementara sebelum beliau kembali online bersama dengan kita di sini. Silakan. Terusin aja Bang Jemaat. Bang Andi, silakan Bang Andi. Tuh ada Pak Kasa. Lanjut aja dulu Pak. Dikendalin dulu. Ada tamu Bang Andi. Direspon aja. Coba. Diam, Bang Juma, diam. Main lagi aneh di sini. Bang Kasa. Apa ini adanya Bang Juma ini? Duh. Nah, itu berbahaya ini, gimana ini? Nggak respon Bang Andi ini? Nggak respon ya udahlah. Oke. Saya tambahkan ya. Iya. Makanya kemudian Al-Quran itu mengatakan kepada kita bahwa Allah kemudian menyelamatkan nabinya, menyelamatkan utusannya, dan tidaklah mungkin itu dibiarkan terjadi penindasan. Nah, contoh kita lihat ya, bukan mencari pembenaran, bukan, tetapi ini keadaan yang tertulis. Jadi suka ataupun tidak, ya itulah yang ada di dalam Bible. Diterangkan di dalam Matius 4 nomor 6. Jika engkau adalah anak Tuhan, jadi jika engkau adalah utusan Tuhan, jika engkau adalah Mesias, maka buanglah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Berarti iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau. Kalau ada tertulis tentang engkau, benar-benar ada tertulis tentang Yesus, ya kita harus cari. Dan ternyata perkataan iblis mengatakan dia akan mengirim malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Artinya gini, Yesus, ya setan, kenapa? Kalau kau betul-betul ini adalah Mesias utusan Tuhan, karena saya lihat kamu itu pengaruhmu semakin besar. Orang buta bisa kubuat melihat, orang lumpuh, orang mati bahkan kau bangkitkan. Jangan-jangan benar kau ini adalah Mesias, anak Tuhan. Tapi ada tertulis,
Kalau untuk membuktikan kamu itu anak Tuhan atau bukan, coba kau jatuhkan dirimu, buang dirimu ke bawah dari bumbungan bait suci ini. Kalau memang kau betul, maka Tuhan akan datang mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan engkau. Karena ada tertulis seperti itu. Nah, ternyata memang betul ada tertulis. Berarti kalau memang Yesus ini adalah anak Tuhan, maka yang tertulis ini harus berlaku. Coba kita lihat ya. Tertulis di mana kayak itu? Di Mazmur 91 dikatakan begini, engkau tak usah takut. Jadi saya narasikan ini sebagai Yesus ya. Engkau tidak usah takut Yesus terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu wahai Yesus, dan 10.000 di sebelah kananmu wahai Yesus, tetapi ia tidak akan menimpamu wahai Yesus. Engkau hanya menontonnya wahai Yesus dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Coba melihat pembalasan orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sesuai dengan Matius 4 nomor 6. Malaikat akan dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan engkau wahai Isa. Kakimu tidak akan terantuk batu. Walaupun 10.000 manusia menggiringmu kepada penyaliban, walaupun 1.000 orang di kananmu dikirimmu 10.000 dan seterusnya. Lalu Tuhan mengatakan begini, bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah, ini Yesus berdoa. Yesus berdoa, Ibrani 5 nomor 7. Dan sebagai manusia dia memanjatkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Yesus berdoa untuk diselamatkan dari penyaliban. Doanya didengarkan, maka dia diselamatkan. Bila dia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, kalau berbicara mengenai panjang umur, berarti hukumnya wajib beliau ini masih hidup hari ini. Nah, sekarang siapa yang beriman bahwa Nabi Isa, sosok yang datang kepada Bani Israel, itu masih hidup sampai hari ini? Barrafa'ahullahu ilai wa kanallahu azizan hakima. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berarti yang diceritakan Mazmur 91 ini adalah Nabi Isa alaihissalam, dan yang disalib itu adalah Yesus Kristus, milik orang Roma dan Yunani. Ini jelas. Jadi di Islam itu diceritakan dalam Al-Quran ada 2 pelaku. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam yang diselamatkan kemudian oleh Allah. Yang kedua adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam yang mati disalib menggantikan Nabi Isa. Ada 2 oknum. Bagaimana dengan Bible? Di Bible juga ada 2 oknum. Ada Yesus, Yesua, yang kemudian datang sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah Bani Israel. Ada juga Yesus, murni Yesus Barabas, putra Bapa, yang menggantikan Yesus di atas tiang salib, yang kemudian dijual ke Romawi dan Yunani menjadi Tuhan. Jadi di Al-Quran bercerita 2 oknum, di Bible juga bercerita 2 oknum. Ada Yesus yang diselamatkan, ada Yesus yang disalibkan. Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Isa yang diselamatkan, ada pula Nabi Isa yang disalibkan, alias orang yang diserupakan Nabi Isa yang disalibkan. Masing-masing 2 oknum. Di Kristen, di Bible ada yang diselamatkan dan ada juga yang dimatikan.
Di mana dia diselamatkan? Kita lihat di Markus 14 nomor 50. Di situ jelas sekali sudah ada yang bernama Yesus tertangkap di Markus 14. Diceritakan di data nomor 50, murid-murid Yesus itu lari meninggalkan Yesus. Lari. Lalu murid semuanya meninggalkan Yesus, lari meninggalkan Yesus. Lalu di data nomor 51 ada seorang muda yang pada waktu itu hanya menggunakan sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti orang yang bernama Yesus yang sudah ditangkap. Mereka hendak menangkapnya, tetapi kemudian oknum yang menggunakan kain lenan ini melepaskan kain lenannya dan lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaannya, siapakah oknum yang meloloskan diri yang menggunakan kain lenan ini? Ada yang tahu jawabannya? Sulit dijawab. Masa sih? Jawabannya ada di Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya dan ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Berarti yang tadi melepaskan kain lenan lari telanjang itu siapa? Ye. Jadi ada Yesus yang ditangkap, ada juga Yesus yang menggunakan kain lenan yang lolos dari penangkapan. Dua Yesus kan? Dua. Nabi Isa dua enggak? Dua. Isanya yang satu diangkat ke langit, Isa yang diserupakan yang satunya ditangkap. Persis dengan cerita itu. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal sehat, waalaikum, maka sampai kepada keadaan bahwa yang dibunuh di atas tiang salib itu adalah pengganti dari Nabi Isa alaihissalam, atau pengganti dari Iso atau Yesua Hamasia. Demikian, silakan. Kalau boleh Bang Juma ya, izin dulu ya. Ya, silakan Bang. Jadi gini loh teman-teman ya. Aduh ini orang ini kok susah amat sih diatur ya. Bang, kalau ada orang berbicara, tunggu salah dulu, ada spasi kok. Gitu ya. Jadi cerita atau kisah tentang penyaliban itu, kisah tentang ada tumbal darah menebus dosa, itu sudah ada sebelum Yesua Amasia ada di muka bumi. Itu sudah ada. Ya. Cara-cara beginian disebut pagan yang dianut oleh orang Romawi, kebetulan sekali menjajah tanah kelahiran Yesus atau Yesua Amasia. Supaya kembali tidak sia-sia, karena tidak ada harta benda yang bisa dibawa pulang. Ya hanya cara begini, supaya apa? Tradisi mereka, ajaran pagan mereka berlaku, diterima oleh orang-orang yang bisa untuk didoktrin. Karena di sini ada unsur supaya ini laku, unsur ekonomi, unsur politik dan seterusnya. Memang laris ya Banyuwangi, laris gitu loh. Laris Bang, karena Romawi Yunani memang dari nenek moyang mereka itu nyembah inkarnasi dewa yang dusul dari manusia jadi manusia. Ya, dijadikanlah Yesus sebagai tokoh ya Banyuwangi supaya laris. Yes. Nah, itu maksudnya, Bro. Coba ambil nama yang lain, jangan Yesus deh jadi tokoh. Pagan Romawi ini laku nggak? Kagak. Nah, lebih menyakitkan lagi, bukan menyakitkan ya, lebih supaya abdol, supaya bisa diterima oleh scholar-scholar, ya itu kan dikonsilikan. Dibuatkanlah data-data, yang paling berperan kan di sini adalah Paulus juga, tulisannya banyak tentang itu. Ya itulah ya, kalau ada agama berasal bukan daripada tempat kelahiran para nabi, dipertanyakan dong. Kok bisa yang saya anut itu bersumber di luar daripada
dari mana para nabi dan rasul itu berasal? Kok bisa dari Roma? Kok bisa ada kitab suci berasal dari Roma, berbahasa Romawi pula lagi, Yunani kan gitu. Ini dulu sebenarnya yang dipertanyakan kepada calon-calon pendeta ini. Saya tahu Bang Handi saya tahu jawabannya. Karena Paulus menjajakan ajarannya dengan surat-suratnya kepada jemaatnya di Roma. Ya, itu Paulus menjajakan di situ. Makanya laku di Vatikan sana di Roma sana. Lanjut. Emang Paulus orang Roma. Ya, tapi surat-suratnya Bang. Surat-suratnya itu kepada jemaat di Roma. Tadi nabi-nabi dari Roma. Emang ada Paulus dari Roma? Emang Paulus orang Roma? Orang tuanya Bang yang orang Rom. Orang tua Paulus orang Roma ya? Iya. Tahu dari mana Bang? Kisah para Rasul. Di mana tertulis? Jangan mencaplok-caplokkan sebuah ayat ke ayat lain. Ya, jadi kalau dia katakan kemudian di Kisah para Rasul 23 nomor 23 sampai 27, di situ Abang kemudian akan menemukan kenapa Paulus ini tidak dieksekusi, disebabkan karena Paulus adalah warga negara Romawi sejak lahir. Warga negara tapi bukan orang Roma. Kewarganegaraan dengan aku orang Batak berwarganegaraan Indonesia. Tapi kalau aku ke Malaysia, aku orang Batak berkewarganegaraan Malaysia. Tapi kan asal usulnya sukunya bukan suku Roma. Oke. Kan begitu. Nah, itu harus kita jangan mencaplok. Oke. Kalau begitu Bang, siapa nama bapaknya? Ya saya nggak tahu. Tapi aku bertanya. Oh gitu. Aku bertanya karena begini Bang, kenapa saya tidak mendalami sebuah agama? Karena pernah saya dengar celakalah mereka yang sudah mengetahui tadi melakukan, celakalah mereka sudah paham tapi tidak melakukan, surga neraka lah menjadi hadiah mereka. Makanya saya nggak mau terlalu mendalami, cuman kebetulan saya habis kerja lagi istirahat, makanya saya tertarik sedikit dengan ceramah-ceramah dari Bang Juma ini. Jadi aku bertanya, ya di dalam ketidakpengetahuan saya ini saya bertanya, Paulus itu kan ahli-ahli Taurat yang membinasakan murid-murid Yesus. Ya, ahli Taurat itu bukan dari Roma, bukan orang Roma, tapi dari salah satu keturunan Bani Israel. Gitu Mas Bang. Nah, jadi Iya. saya nggak suka kalau ayat itu ayat ini dicaplokkan kayak ini, ayat ini kayak ini, ya itu nggak nyambung. Kita harus berperikop. Nah, bukan hanya satu ayat kita ambil, kita harus ceplokkan ke ayat yang lain, itu hanya menjadi sebuah pertentangan dengan perdebatan yang tidak jelas gitu Bang. Oke. Itu Yohanes 11 tadi yang dibahas Gurunda itu satu perikop itu. Ya, rencana persepakatan pembunuhan Yesus. Ya coba kau tanggapi itu, kenapa Yesus mau dibunuh itu. Itu satu perikop loh. Tanggapi itu. Silakan Gurunda dilanjut. Iya. Cik. Silakan Bang Juma. Itu Paulus siapa sih sebenarnya nih orang? Gitu lah. Tidak diketahui Bang. Hanya saja yang saya katakan tadi bahwa di Kisah Para Rasul 22 Paulus itu memiliki ponaan, begitu juga di Kisah Para Rasul 23. Kalau nggak diketahui, jangan dibicarakan dengan kata bahwa dia orang Roma. Di mana? Nah, Bang, Di mana? Kalau tidak diketahui jangan di mana, Pak. Bang Jangan gini loh dipercaya. Bang tadi abang udah ngomong panjang. Biarkan gantian Bang. Tadi Anda bicara nggak dipotong loh. Biar Bang Juma kelar dulu. Abang mute dulu. Oke? Itu cara diskusi yang baik. Saya mute ya Bang. Nanti siapkan data Abang. Oke? saya nggak pakai data Bang, istilahnya kan aku Nggak bicara pakai data. Diam dulu.
dengarin dulu penjelasannya siapa Paulus. Silakan Bang Juma. Iya. Bang Robert, begini sebelum ke Gurunda, Bang Robert kalau selesai berbicara langsung di mute karena Anda agak noise soalnya ya. Nanti kalau Gurunda sudah beres ngomong baru Anda buka mute dan berbicara ya. Lanjut. Oke, Gurunda. lanjut. Oke Bang. Jadi coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 22 ya. Nomor 24. Situ pemerintah yang membawa Paulus ke markas menyuruh memeriksa dan menyerahkan dia supaya tidak diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak demikian rupa terhadap Paulus. Lalu kemudian Paulus ditelentangkan untuk disesah. Lalu ada petugas yang berteriak pada saat itu, jabatannya sebagai perwira, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Nah, sedangkan kemudian kalau dikatakan bahwa dia hanya sekedar bernegara Roma, lalu apa dasar pijakannya sedangkan dia itu adalah murid Gamaliel atau anak laki-lakinya Yunus? Ya sama, Yesua bar Abbas itu artinya Yesua anak bapak. Itu. Dan itu adalah penjahat, pemberontak, paramiliter terhadap kekuasaan Roma atas Palestina, atas Yerusalem. Itu fakta yang tertulis dalam kitab saudara. Nah kemudian Pilatus yang bertanya, siapa yang hendak aku bebaskan? Mereka semua mengatakan Yesus Barabbas yang dibebaskan. Itu maunya mereka. Tapi kan Tuhan berkehendak lain. Mazmur 91 kan tadi sudah kita baca. Matius 4 nomor 6. Iblis mencobai Yesus. Wahai Yesus, jika engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Elohim, buang dirimu ke bawah, sebab ada tertulis Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau. Ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Dan satu perikop kita baca, betul-betul Yesus anak Maria ini tidak akan mungkin dibunuh, sebab penyakit sampar pun tidak akan pernah menyentuh dirinya. Coba Anda baca Mazmur 91. Sekali-kali berselancar kepada kitab Mazmur 91 itu dengan akarnya Matius 4 nomor 6. Jika engkau anak Tuhan, silakan engkau buang dirimu, sebab ada tertulis di Mazmur 91 bahwa Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi. Tuhan akan mengirim malaikat agar menyelamatkan engkau. Begitu kita masuk ke Mazmur 91, ternyata poin demi poin ya, rencana-rencana Tuhan terhadap Yesus itu sangat akurat. Walau beribu-ribu orang ada di sisimu, berarti penyaliban kan? Engkau hanya menonton, berarti dia terangkat dan menyaksikan penyaliban kan? Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau, berarti dia diangkat ke langit dan dia dikenyangkan. Berarti dia terangkat. Sementara ada penyaliban, ada orang fasik, engkau akan menyaksikan orang-orang fasik. Berarti penyaliban tetap saja terjadi, tetapi Isa atau Yesus yang saya maksud ini diangkat oleh Tuhan ke atas supaya menyaksikan kezaliman orang-orang fasik itu sendiri. Ini jelas, Bung. Jadi penyaliban itu ada, pembunuhan itu ada, tetapi yang dibunuh itu bukan Isa alaihissalam, bukan Yesus anak Miriam, tetapi yang dibunuh itu adalah penggantinya, yaitu penjahat, orang fasik dan pengkhianat. Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Kemudian data apa yang ingin kita gunakan? Kalau yang benar ini adalah Yesus anak Maria yang disalib, data apa yang akan kita pakai untuk membenarkan itu? Pertama, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus anak Maria, kalau dia dibunuh, maka itu adalah kekejian. Kalau itu dibunuh, maka itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka mustahil kemudian Tuhan membiarkan itu terjadi. Itu yang pertama. Kedua,
Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak ada alasan untuk melakukan penyaliban terhadap Yesus. Untuk dosa waris tidak, untuk membebaskan orang dari sengat maut tidak, untuk membatalkan firman Tuhan dalam hukum Taurat juga tidak. Jadi kalaupun terjadi penyaliban, maka yang disalibkan itu adalah orang yang tidak benar. Sebab kalau orang benar, maka penyaliban itu bukannya mendatangkan keselamatan, tetapi mendatangkan kemurkaan dan laknat dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini data, Bu. Lagi-lagi di Markus 14 yang saya maksud di awal, Yesus nih ada ditangkap. Murid-muridnya semua melarikan diri, tetapi muncul anak muda menggunakan kain lenan, meloloskan diri, lari dari penangkapan. Itu tertulis di Markus 14 nomor 51, 52. Sedangkan murid sudah lari lebih dulu. Muncul kemudian ada terekam dengan jelas di dalam data Bible saudara, ada seorang muda menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenannya dan lari meloloskan diri. Siapa yang menggunakan kain lenan sebelumnya? Sebelum perjamuan kudus, Yesus melepaskan jubah di Yohanes 13 nomor 4, lalu menggunakan kain lenan. Jadi kalau kita di pengadilan, ketika ada orang yang tertangkap, wah ini bukan Yesus ini, bukan yang asli ini. Loh kok bisa Pak? Yang asli itu terlihat kemudian menggunakan kain lenan. Ini bukan, dia hanya menggunakan kolor. Bukan ini. Kalau Yesus anak Miriam itu, anak Maria itu menggunakan kain lenan. Kata yang menangkap, waduh Pak, yang menggunakan kain lenan Pak lolos dia Pak, lari melarikan diri Pak. Loh, kenapa kamu tahu? Iya Pak, karena dia lari melepaskan kain lenannya kami dapatkan, tapi orangnya kabur. Waduh, yang kamu bawa ini bukan asli, ini KW coy, ini KW. Tapi nggak apa-apa terjadi pembunuhan terhadap dia. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan pengkhianat akan dipakai untuk menggantikan orang yang jujur. Amsal 21 nomor 18. Jadi eksekusi itu terjadi, selesai, hening cipta dimulai, tang 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 tang, muncullah kemudian Paulus, teman-temannya ingin menjual ajaran kepada penjajah penguasa kala itu. Maka mula-mula kemudian disebut Kristen di Antioquia lah orangnya pengikut Paulus itu, dijual ajarannya ke Romawi dan Yunani. Lahirlah Kristen dengan menuhankan Yesus pengganti Yesus anak Maria. Yang dipakai adalah Yesus Barabas atau Yesus anak Bapa. Demikian. Oke, makasih Bang Juma. Saya akan meresponnya dan menyangannya juga pakai data. Tadi saya pakai data, saya juga pakai data sekarang. Sekarang kalau mau pakai data secara logika, ya makasih. Kalau secara logika, kalau dibilang anak muda itu yang menggantikan Yesus, terus disambungkan dengan Barabas, sedangkan Barabas pada saat itu kondisinya ada dalam penjara. Ada di dalam penjara. Terus tadi argumennya Bang Juma bahwa yang menggantikan Yesus itu adalah seorang muda. Kalau mengacu pada ayat itu di dalam Markus 14 ayat 51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Oke? Kalau yang dimaksudkan ini adalah Yesus yang KW, terus dihubungkan dengan Barnabas, sedangkan Barnabas ini ada dalam penjara. Berarti nggak nyambung dari situ. Berarti nggak nyambung. Yang mana seorang muda ini atau seorang Barnabas? Sedangkan Barnabas Barabas ini posisinya ada di penjara. Nah, dari contoh itu juga nggak nyambung. Berikut, kenapa saya bilang Yesus itu mati di atas kayu salib? Tapi saya juga punya argumen bahwa Yesus itu tidak mati di atas kayu salib kalau dia tidak menyerahkan dirinya. Karena memang saya pelajari, tidak ada orang yang bisa membunuh Yesus. Siapapun itu, kalau bukan Yesus yang menyerahkan dirinya. Betul sekali kata Bang Zuma, Yesus itu tidak berdosa dan tidak ada orang yang bisa membunuh dia. Memang betul, selain dia menyerahkan nyawanya. Datanya di dalam
eh, Matius. Matius 27 ayat yang ke-50. Di situ jelas sekali Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ada banyak orang Kristen juga yang nggak tahu. Mereka pikir Yesus itu mati karena dibunuh atau disalib. Tetapi buat saya yang sudah pelajari Alkitab, Yesus mati bukan karena dibunuh atau dipaku di kayu salib. Tetapi dia mati karena memang dia secara sukarela menyerahkan dirinya. Karena itu ada datanya. Di dalam Matius 27 ayat yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Maka kami dalam kekristenan meyakini bahwa Yesus mati, tapi dia mati bukan karena dibunuh, tapi menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Begitu. Dan kalau mau dihubungkan dengan Barabas dan orang muda tadi nggak sinkron, karena orang muda tadi ada di luar, Barabas ada di dalam penjara. Terus mau dikatakan bahwa Barabas yang ganti Yesus, orang muda yang ganti Yesus, itu kan nggak sinkron. Jadi buat saya, memang Yesus itu cuma ada satu di Bible. Kalau Bang Suma bilang Yesus itu tidak bisa mati, dia tidak bisa mati memang. Selain dia menyerahkan dirinya. Karena memang itu tertulis di dalam Bible bahwa Yesus menyerahkan dirinya, setelah dia menyerahkan dirinya, nyawanya, baru dia bisa mati. Selama dia tidak menyerahkan dirinya, sekalipun dia dicambuk, ditombak, tapi dia tidak pernah menyerahkan dirinya, dia tidak akan mati. Nah, itulah banyak juga kekristenan yang tidak tahu. Mereka pikir Yesus itu cuma mati di atas kayu salib, sudah selesai. Tetapi Yesus itu mati sebenarnya karena menyerahkan nyawanya. Baru dia bisa mati. Dan datanya sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Oke, baik. Jadi satu kesalahan fatal yang saudara saya lakukan, entah itu sengaja atau tidak sadar atau kurang belajar ya, maaf. Data yang Anda bawa tadi itu, pada saat kita saling sanggah, saya katakan Markus 14, saudara mengatakan Markus 15. Justru Markus 15 itulah yang menceritakan adanya keadaan poiesaya apelosen. Yesus Barabas dibebaskan. Pada saat disesahnya Yesus, Barnabas pun dilepaskan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, maka ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Anda keliru di situ, entah sengaja atau tidak. Jadi Barabas itu dibebaskan. Ya Bang, saya dengerin dulu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Jadi Markus 15, nomor 15, Yesus Barabas itu diloloskan juga, dibebaskan untuk memuaskan kemudian orang-orang Yahudi pada masa itu. Barabas dibebaskan. Kan ditanya, siapa yang hendak aku bebaskan untuk kalian? Mereka berseru kemudian teriak, Barabas, loloskan Barabas, salibkan Yesus. Oke, jadi dua-duanya keluar dari penjara, dua-duanya. Satu digiring untuk disalibkan, satu digiring untuk disalibkan, satu lepas entah kemana rimbanya. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Kenapa? Karena Barabas itu adalah pembunuh, Barabas itu adalah penyamun, Barabas itu adalah perompak. Dia adalah penjahat nasional yang susah payah dicari, kemudian dilepaskan. Kenapa demikian? Karena Tuhan merencanakan itu semua. Ketika saudara mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya, memang betul. Tidak ada orang mati di atas muka bumi ini tidak menyerahkan nyawanya. Meskipun mempertahankan nyawanya sekuat tenaga sampai masuk ke dalam lapisan baja, lapisan beton untuk sembunyi, tidak mau menyerahkan nyawanya, tetap saja mati. Mau Anda tidak serahkan nyawa pasti mati. Makanya Yesus mengatakan, biarkanlah cawan ini berlalu, tetapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tetapi atas kehendakmu. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Doanya untuk apa? Salibkanlah aku. Oh tidak, selamatkanlah aku. Doanya dikabulkan, berarti dia tidak disalibkan. Itu satu. Yang kedua, Bung, ketika berbicara anak muda, ingat Markus 14 sudah ada Yesus yang ditangkap.
murid-muridnya di data 51 semuanya lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Murid diceritakan semuanya, tak ada terkecuali di sana, semua. Tapi apa yang terjadi? Muncul kemudian anak muda menggunakan kain lenan. Di belakang oknum yang namanya Yesus yang sudah ditangkap, kan ada 2 Yesus tuh. Yesus sudah ditangkap, tapi muncul kemudian orang yang menggunakan kain lenan di belakangnya. Oh, itu murid Bang Suma. Bullshit. Murid diceritakan semuanya sudah lari. Lalu ini siapa yang menggunakan kain lenan yang di belakang Yesus ini? Siapa? Kita cari datanya. Yohanes 13 nomor 4, yang menggunakan kain lenan Yesus anak Maria. Jelas sekali kok. Datanya lengkap. Tapi Yesus yang ditangkap, memang Yesus sama dengan Isa alaihissalam. Isa alaihissalam diangkat ke langit, yang ada ditangkap juga Isa. Tapi itu KW, orang yang diserupakan Isa juga, tapi KW-nya, penggantinya. Amsal 21:18, pengkhianat dipakai sebagai, orang fasik dipakai sebagai ganti, pengkhianat sebagai ganti, orang jujur, orang benar diselamatkan. Yesus orang benar, Yesus orang jujur, ya diselamatkan. Yesus tidak boleh dibunuh. Yesus itu kalau dibunuh merupakan kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka mau tidak mau dia harus diselamatkan. Lagi pula, yang ketiga, lagi pula. Sekali lagi saya katakan, coba saudara saya ini buka Matius 4 nomor 6. Yesus ditenteng oleh iblis, tak naik ke atas bumbungan bait suci. Oke, ditenteng sama iblis naik ke bimbingan bait suci. Langsung iblisnya mengatakan begini, hai Yesus, ya, jika kau Mesias, jika kau anak Elohim, buang dirimu ke bawah. Ada apa? Karena ada tertulis tentang anak Elohim. Apa itu? Kalau kau anak Elohim, kamu tidak usah takut, kakimu tidak akan sampai ke bawah. Loh, kok bisa? Yes, karena ada tertulis tentang engkau, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan, agar kakimu tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke dasar. Masa sih? Iya. Tapi Yesus mengatakan, jangan kau cobai tulisan itu, jangan kau cobai Tuhanmu. Nah, sebab ada tertulis tidak boleh mencobai Tuhan. Ternyata setelah kita selidik punya selidik, Mazmur 91 betul. Yesus diselamatkan, Yesus hanya menonton penyaliban, Yesus panjang umur diangkat ke langit, dia dikenyangkan dan seterusnya. Ini kurang apa lagi datanya, Bung? Penyaliban silakan, memang ada penyaliban, Al-Quran juga mengatakan. Pembunuhan, memang ada pembunuhan, Al-Quran juga mengatakan. Tapi sangat disayangkan, yang dibunuh itu bukan Yesua Hamasia, bukan Yesus anak Maria, tetapi yang dibunuh itu adalah penggantinya. Entah itu Yesus Barabas, entah itu Yudas, entah itu Markus, entah itu Paulus. Yang jelas Yesus melenggang terangkat sampai ke langit, yang menggantikannya adalah orang yang diserupakan dengan dirinya. Gitu, Bang. Lanjut. Oke, makasih Bang Suma. Mungkin ketika Bang Suma membahas soal Markus tadi dan soal Barabas, mungkin ada sedikit kekeliruan atau mungkin Bang Suma belum sedikit membaca. Kalau dibilang Barabas sudah dibebaskan. Dalam Markus 15 ayat yang ke-7, saya pakai data juga untuk menjawabnya. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan mereka. Jadi pada saat itu sekalipun Yesus sudah ditangkap, di situ jelas tertulis pada waktu itu Barabas sedang dipenjarakan. Jadi Barabas tidak langsung dibebaskan, sedang dipenjarakan. Artinya Barabas itu ada dalam penjara. Nanti di dalam ayat ke-15, setelah bernegosiasi Pilatus dengan imam-imam Yahudi, baru dalam ayat ke-15, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas. Jadi jelas sekali kekeliruannya di sini. Karena apa? Barabas pada saat itu belum dibebaskan ketika Yesus ditangkap. Jadi nanti Barabas dibebaskan pada ayat yang ke-15. Sedangkan Yesus sudah ditangkap dalam Markus 14. Jadi kekeliruan, mungkin Bang Suma belum tidak baca dengan baik. Mungkin dalam ayat yang ke-7 situ Barabas belum dibebaskan. Ketika Yesus ditangkap, Barabas belum langsung dibebaskan. Bahkan ketika Pilatus sedang bernegosiasi dengan imam-imam Yahudi, itu Barabas pun belum dibebaskan.
Kalau tadi saya kan mendapat narasinya Bang Suma, ketika Yesus ditangkap, Pilatus itu sudah dibebaskan ketika diperhadapkan. Tidak, bahkan setelah diperhadapkan pun Barabas itu belum dibebaskan. Jadi ada sedikit kekeliruan kalau statement Bang Zuma bilang sudah dibebaskan ketika Yesus ditangkap. Tidak. Karena ayat ke-7 jelas sekali menjelaskan bahwa dia sedang di dalam penjara. Dan kalau dibilang bahwa ada Yesus yang lain, contoh-contoh yang ini di dalam Markus 14 itu seorang yang muda terus dihubungkan dengan Barabas yang masih ada dalam penjara, sedangkan orang muda ini yang ada di dalam, yang sudah di luar, terus disangkut pautkan dengan Yesus yang lain, buat saya agak keliru, nggak nyambung gitu loh. Karena secara logika pun nggak nyambung, satu di luar, satu di dalam, terus dihubungkan dengan Yesus yang disalib. Nah, itu. Dan saya tetap menghormati kalau memang Bang Zuma mengambil contoh bahwa di dalam Al-Quran tertulis seperti itu. Ya, itu memang di Al-Quran. Apa yang tertulis di Al-Quran sudah seperti itu, ya dan amin. Saya menghormatinya. Tetapi ketika dibahas cerita di dalam Al-Quran harus disamakan dengan cerita yang ada di Bible tertulis, itu jelas sekali berbeda. Dan saya sudah punya sanggahan-sanggahannya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, terima kasih Bang Suma. Bang Suma, maaf. Siap. Baterai saya lowbat. Jadi kalau mati ini berarti sudah habis baterainya ya, Bang Suma. Sudah 4% ini. Enggak apa-apa, sudah baik. Iya. Saya tanggapi ya. Makasih. Jadi saudara mencoba untuk menghindari Markus 15 nomor 15. Tapi sayangnya kita sama-sama belajar kan. Abangku ini belajar, saya pun belajar. Jadi di antara kita tidak boleh ada dusta. Kalau Anda mundur ke data nomor 7, saya maju bahkan ke data 34, bahkan lebih daripada itu saya sanggup. Pada saat nomor 15-nya Barabas dilepaskan dari penjara, Yesus nanti di data 34 baru teriak, Eloi lama sabaktani. Itu nanti di data 34, Bung. Sedangkan Yesus Barabas lolosnya di data nomor 15. Setelah diloloskan Barabas ini dalam penjara, serdadu-serdadu membawa Yesus ke istana untuk pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Lalu kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Salam hai orang Yahudi. Mereka mengolok-olok kemudian dan dinoiskan dulu. Mereka mengolok-olok kemudian Yesus. Kemudian Yesus dibawa lagi keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon. Dia yang menggantikan kemudian sementara untuk menyeret salib Yesus. Ini belum terjadi. Dia baru disesah di sini. Nanti pada data kemudian 34 baru dia mengatakan, Eli, Eli, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini baru disalib ini, nomor 34. Sedangkan Yesus Barabas keluar di data nomor 15. Bung, kita sama-sama belajar, Bung. Kemana beliau? Udah melayang pergi. La haula wala quwata illa billah. Lobet bang, lobet. Jadi Anda belajar secara resmi di meja, di bangku sekolah, sedangkan saya hanya makan bangku. Beda kita, Bang. Saya makan bangku belajar Bible, Anda duduk di atas meja meneliti, sementara meja dan kursi Anda kumakan semuanya. Jadi ketika Anda mengatakan dia disalibkan, di nomor 7 dia dibebaskan, nanti di Markus 15 nomor 15-nya kemudian baru Barabas ini dibebaskan. Tapi ingat Bung, Yesus belum disalib pada saat itu. Memang sulit ya. Memang sulit karena kita membawa data diri sebagai apologet Islam Indonesia, apalagi ada guru saya di sini Mahadewa. Tidak mungkin kemudian seorang apologet Islam bisa diploncoi oleh seorang pendeta yang hanya memiliki kisi-kisi untuk jemaat, bukan untuk bertarung, untuk mengadu kebenaran. Sedangkan kita ini jangankan meja, jangankan Bible, mimbar gereja aja kita makan. Kan gitu ya, apalagi kalau hanya sekedar Bible. Nah, jadi kita sudah dipersenjatai oleh Bang Handi, Bunda Rahma, Al-Ayubi, Dewa, Dinda Umidini untuk kemudian melakukan sarapan pada pagi hari
makan siang pada siang hari, makan malam pada malam hari, makanan kita adalah biblos. Oke, saya kira begitu. Teman-teman sekalian, silakan forumnya diambil alih karena di sini juga sudah menjelang maghrib. Demikian. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi Juma, oi Juma, kau jawab dulu di mana yang pakai lenan itu, di mana Yesus? Jangan di mute teman-teman, biarkan. Jangan di mute. Biarkan. Ini Cari tempat serigalanya dulu, kena Bang. rabies, jadi memang kita harus bersabar. Tulis di Iya, di Yohanes 14, Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13, kau baca judulnya, Yesus membasuh kaki muridnya. Ada judul, karena ini Yesus bukan membasuh film. kaki muridnya. Ini bukan Kau itu film, memang iblis Mbak. keparat kau ya. Iblis Loh, keparat kau ini- ya. Kau campur adukan semua cerita dari perjanjian lama, kau campur adukan ke perjanjian baru. Sementara Yesus lahir di perjanjian baru, kau ke perjanjian lama. Yang lain diam, yang Ini Yesus, Oh, Yesus kena memakai rabies begini lenan harus ini. diasap-asapi dengar, dulu kau dengar sedikit. iblis kau ya, Karena kelewatan kau pantatnya sering menghujatnya. gatal, yang dia pakai garu Kelewatan adalah kau sisir menghujatnya, kutu, iblis. jadi dimaklumi. Ini kau tengok, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia pakai baju Yohanes lenan, 13 dia membasuh kaki nomor muridnya. 4. Oke, silakan. Loh, kau memang iblis keparat kau ya. Yang lain diam, silakan. Yesus lagi? membasuh kaki murid-muridnya, Yohanes 13. Kau baca ayat 4-nya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air. Kau baca loh, tunggu barian jin ke dalam sebuah basi. Dan kemudian jadi Yesus membasuh menggunakan kaki kain lenan. murid-muridnya. Dan kemudian membasuh kaki murid. Dia kerja di panti jompo rupanya, dia membersihkan kaki-kaki orang gitu. Tuhan Anda itu bukan cuci kaki gitu maksudnya. Parah kali Tuhannya. Jadi gini saudaraku ya, meskipun Anda itu adalah seorang laki-laki yang suaranya dimirip-miripkan perempuan, tetapi ketahuilah bahwa yang lari meloloskan diri itu adalah seorang muda yang menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Itu tadi yang menggosok-gosok kaki orang itu. Siapa dia? Yesus. Anda sendiri sudah baca kok. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pingguang-guang-guangnya. Jadi Yesus menggunakan kain lenan. Pada saat penangkapan Yesus yang disebut Yesus, muncul Yesus juga yang menggunakan kain lenan. Apa yang salah, Tante? Rasmi, Rasmi, Kang buka Alayubi, mic kamu. Kang Kristen Alayubi, ini siapkan heran ya. ambulan, siapkan ambulan. Kristen ini heran ya, Bang Juma ya. Semuanya ilah. 2024. Dia membasuh kaki muridnya. Dinda Ayubi 2024. Membasuh kaki Ambulans muridnya itu. dia. Ya, Baju bunyi lenan, dangdut, kau bilang bukan lagi kayak lari. gitu. Oh, dangdut. Ya, coba. Begitu. 2024 serinya ambulans itu begitu. Ia membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepada Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Ya. Yesus kepadanya, apakah yang kuperbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengartikannya kelak. Nah, dia di situ memakai lenan itu membasuh kaki muridnya. Terus dia Kau lepaskan ngerti? kain lenannya. Dilepaskan. Enggak ada dilepaskan. Loak kau baca lah. Pada saat Kata kapan dia aku melepaskan belajar. kain lenan tersebut? Pada tersebut pada saat ingin ditangkap tentara Romawi, barulah Yesus melepaskan kain lenan, lalu lari dalam keadaan tencang. Aduh, bersin aku. Sorry. Jadi gitu, Paman. Yesus menggunakan kain lenan, yang lari meloloskan diri menggunakan kain kebaya, bukan? Menggunakan kain batik, bukan? Kain apa? Daster, enggak, kain lenan.
Memang berat karena apa ya? Kedatangan kita sebagai apologet Islam itu semata-mata untuk memberi peringatan. Jadi kalau saudaraku Rasmi mau mengikuti peringatan itu silakan. Mau tetap menyembah kepada manusia pengganti Yesus, ya silakan. Tidak ada yang melarang kok. Ini hanya dialog berdiskusi baik-baik dengan pendeta Kristen tadi. Kau tahu kau lah iblis kau. Kenapa saya jadi iblis? Iyalah, orang Yesus membasuh kaki muridnya nggak pakai lenan. Kau bilang waktu di proses penyalipan. Apa enggak iblis kau di situ? Tidak. Di situ Kau baca judulnya dikatakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia pakai baju lenan. Kau bilang Iya. proses penyalipan. Di mana proses? Kau buka dulu Yesus disalibkan. Ada dia pakai baju lenan. pada Di saat mana? pada saat penangkapan tidak ada Yesus menggunakan kain lenan. Kenapa? Karena Yesus yang disalib itu bukan Yesus yang menggunakan kain lenan, tapi Yesus lain. Yang menggunakan kain lenan itu tidak sempat ditangkap karena dia lolos lari. Coba Anda baca di Markus 14 nomor 50, 51, 52. Yesus ditangkap, Yesus KW. Yesus yang asli ingin ditangkap, tapi sebelum ditangkap dia melepaskan kain lenan itu untuk lari. Dia lari dalam keadaan telanjang. Begitu, Mbak. Jadi tadi setelah dia mencuci kaki muridnya, kain lenan itu mungkin karena bau kaki sehingga dia lepaskan rela-rela, dia telanjang karena mungkin kain lenannya busuk gitu. Gimana kakinya nggak pernah dicuci, dilap pakai kain lenan. Daripada dia lari tidak kencang larinya, mending dia lepaskan kainnya. Ini sama seperti orang yang renang. Kalau dia renang menggunakan kain lepis, dia lama bisa-bisa tenggelam. Dia lari menggunakan kain lenan, basah kain lenannya habis ngelap, mending dibuang aja. Lari telanjang, aduh hai! Kayak gitu. Paham enggak sampai di mana ya? Sampai di sini. Itu ada lagunya itu, Bang. Ingat ambulans 2004? Orang-orang Enggak lagi bunyi Kristen, kayak gitu ya, tapi bunyi dandut. Bang, orang Kristen ini kok mereka lebih seneng Yesus dibunuh ya daripada Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Inilah yang mereka sedang pertahankan. Kaulah itu setan yang menyesatkan itu, kaulah itu. Orang Yesus membasuh kaki muridnya pakai lenan, kau bilang disalibkan dia lari pakai lenan. Kagak Yubi, ambulan. Berlarian kau gabungkan dari perjanjian lama ke perjanjian baru demi kepentingan hujat-hujat kau. Tidak begitu juga Udah beda kali. cerita, udah beda judulnya Itu dandutan percampuran. beneran. Ambulans dandutan itu enggak kayak gitu, kayak gini. Gimana? Itu kalau lampu merah. Asik. Itu ambulansnya kalau mau nyalip pas lampu merah itu begitu, dia pakai notnya agak-agak geriting sedikit cengkokannya gitu. Artinya kalau dia lampu merah ambulansnya tidak berhenti, mayatnya sendiri yang berlari dengan telanjang kaki ke rumah sakit gitu loh maksudnya. Karena maksudnya kelamaan, mending aku lari sendiri, mayatnya loncat turun dari mobil lari sendiri dia. Gitu maksudnya. Tapi kalau jubahnya, misalnya kalau berbicara masalah jubah diambil, itu ada lagunya, Bang. Sat kau iblis, kau tengok Arab Saudi itu biarpun Islam ditolongnya Israel, itulah keturunan Abraham, biar tahu kau. Tapi kalau kau cuma kau memang benar-benar iblis kau, memang Di mute Bu ya. Ya, Lagunya gimana? begini, Bang. Bentar ya, Mbak Rasmi. Aduh seksinya, membuat hatiku berbunga-bunga. Tapi kan walaupun seksi dia laki-laki, Bang. Gimana sih? Kabur sendiri dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, ya Allah, naik. Ya anggaplah itu candaan menjelang maghrib ya teman-teman.
Jadi kalau ada kemudian yang merasa risih dengan candaan kita di sore hari ini, saya mewakili kerabat kerja yang ansi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon supaya ambulansnya dikirim aja balik bang, nggak lucu suaranya. Ambulansnya disuruh balik, nggak lucu. Mana ada mau mayatnya pun ogah naik ambulans yang suaranya kayak gitu. Udah ya, saya tutup ya, sahabat-sahabat sekalian. Pada Dewan Guru yang ada di sini, terima kasih atas kebersamaannya, atas ruang yang diberikan kepada saya. Meskipun sebenarnya antum semua ilmunya jauh di atas saya, tapi karena saya lebih ganteng dari kalian, maka saya yang dijadikan sebagai tameng utama garda terdepan untuk melawan subhat para serigala yang datang. Dan juga teman-teman yang ada di bawah, Laskar Islam, Laskar Api yang ada di bawah, dan juga yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal yang kita sayang ini, kiranya Allah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita, dan juga umur yang panjang. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ingat pesan saya, jangan sekali-kali murtad, karena orang yang murtad itu tidak ada kehidupan setelahnya, melainkan hanya di neraka. Ya, tetaplah di Islam, istiqamah di Islam. Kalau anda kemudian malas ibadah, perbanyak istighfar. Kalau lagi malas puasa, perbanyak istighfar. Jangan gara-gara dunia kita jauh dari Allah. Jangan gara-gara wanita kita jauh dari Al-Quran. Tetap istiqamah, dekati orang-orang yang beriman di kalangan umat Islam itu sendiri. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.